Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga muslim, berjumpa lagi bersama saya Daruslian di dalam program Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Hari ini kita masih di daerah Tembung juga ya. Kita sekarang ini sudah berada di rumah salah satu warga yang ada di Tembung ini dengan Nenek Poni ya. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan beliau bagaimana beliau menjalani kehidupan ini. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Nek? Kabar baik. Alhamdulillah sehat, Nek ya. Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Ya, karena kesehatan ini merupakan nikmat yang besar, Nek ya, yang diberikan oleh Allah, yang pantas kita syukuri ya, Nek ya. Karena dengan sehat kita juga bisa bekerja, Nek ya, bisa beribadah gitu kan. Ya. Nah, ini Nenek ya, kalau boleh tahu Nenek di rumah ini sendirian atau dengan siapa, Nek? Cucu 3, anak 1. Cucu 3, anak 1. Iya. Memang baru cucu Nenek baru 3 semuanya. Udah banyak? Cucu 5. Oh, udah banyak ya, 5 Nek ya. 5. Tapi yang tinggal sama Nenek di sini 3. 3. Kalau anak Nenek cuma 1. 1 lagi. 1 lagi. Berarti yang lainnya masing-masing. Oh, udah berkeluarga semua. Iya. Oke. Ya, berarti yang 1 nih tadi yang punya yang ini belum berkeluarga, yang tinggal sama Belum, cuma ada sakitnya lah. Oh iya iya iya. Sakitnya gitu, dia kayak anak kecil. Oh iya iya. Kalau kayak anak kecil lah, dia nggak mau ngalah dari yang lain. Gitu, Nek, ya. Iya. Sabarlah Nenek. Iya, begitulah yang dihadapinya, harus sabar. Iya. Nah itu cucu Nenek kok tinggal sama Nenek, nggak sama bapak mama? Tapi bapaknya dibilang pisah betulan enggak, karena nggak tahan kehidupannya sama bapaknya itu. Bapaknya itu nggak tanggung jawab, nggak menyewakan rumah tidak, ngasih makan tidak, apapun tidak, mentingkan diri sendiri. Ya, mana tahan gitu, anak saya yang perempuan. Nanti di mana tinggal berutang, tinggal di sana berutang, ninggalkan utang. Nanti orang nagihnya sama saya. Masalah namanya utang kan, harus dibayar. Itulah. Jadi nggak tahan dia lari. Jadi nggak tahu. Anak Nenek yang perempuan. Berarti sekarang anak Nenek nggak ada di sini. Nggak ada. Tinggal anaknya atau cucu Nenek tadi. Iya, anaknya 3 sama saya yang saya urus. 3. Ya udah setahun lah, bulan 2 ke bulan 2 ini pas setahun. Udah setahun. Pergi kemana, Nek? Nggak tahu lah. Kalau bapaknya seminggu sekali juga datang. Itulah main-main sama kot-kotnya. Nggak tahu kalau ngasih makan enggak, ngasih jajan aja lah mana anak ini. Berapa lah jajannya ya kan? Anak Nenek pergi tanpa kabar berarti? Iya. Nggak Nenek cari pernah mungkin? Nggak pernah saya cari, di telepon pun dia nggak aktif kadang. Ya kemana nggak tahu lah. Nggak pernah juga ngasih kabar atau ngirimkan belanja untuk anaknya? Nggak ada sama sekali, dua-dua bapaknya nggak pernah ngasih. Anak saya pun nggak pernah ngasih. Jadi gitu yang belanjain Nenek? Iyalah, jadi siapa lagi? Ya apa adanya lah. Mau pakai telur, mau pakai apa Indomie, itu ya lah. Apa adanya, ada rezeki saya belanja, masakan ikan, ya kan? Iya. Gitu aja lah, untuk sehari-hari biasa aja lah gitu. Nggak berlebih-lebihan. Kadang kusuk, kadang ada, kadang enggak. Ya, kan? Berarti Nenek bisa kusuk gitu? Itulah usaha Nenek musuk. Kan nanti dipanggil orang musuk. Kalau nggak ada ya nggak ada. Dipada-padain lah. Nggak ada apa adanya. Nggak ada usaha lain lagi gitu? Nggak ada lah. Usaha apa, saya udah tua. Kalau mau kerja pun pengen ya saya kerja, nggak diterima. Orang udah tua Nenek, untuk apalah kerja. Tapi orang kan nggak tahu sih keadaannya kayak mana kita ya kan. Saya masih mau aja usaha gitu, kerja apapun, yang penting halal. Kalau boleh tahu kakek gimana? Udah lama lah nggak ada. Kakek udah lama nggak ada. Udah berapa tahun?
Udah 4 tahun. 4 tahun. Mm-mm. Oke, sakit dulu. Ini sakit apa? Sakit gula. Iya, iya. Dulu waktu kakek masih hidup ada usaha apa? Nah, Nggak ada kerja tetap, mocok-mocok. Mocok-mocok. Itu kerjaan nenek sekarang kusuk gitu. Setiap hari ada yang datang kusuk. Kadang gitu? ada, kadang nggak, kadang kosong. Iya, iya. Kalau boleh tahu itu berapa nek kalau untuk orang kusuk misalnya? Satu orang kasih orang limpul. Saya Kok nggak dipatok gitu nek saya ya? nggak dipatok. Berapa ikhlasnya Berapa gitu nek? ikhlas hati, ada yang dikasih 30, ada kasih limpul, ada juga kasih cepet. Alhamdulillah nek. Gitulah. Iya, iya. Karena saya gini, saya ngusuk tuh, saya mimpi. Dasarnya saya nggak belajar. Saya mimpi lah gitu, kayak dikasih Iya, iya. ilham lah gitu. Nah, jadi tapi dibilangnya jangan dihargain. Iya, iya. Berapa dikasih? Dari mulai 5.000 saya udah Udah ngusuk. lama nenek udah. Sudah dari tahun 87 saya Oh, ngusuk. 87. Iya. Walaupun mungkin pertamanya dengan Tapi dulu masih muda. oh, Saya nggak pernah jalanin. Sudah Iya, iya, tua-tua inilah, udah kepala 4, udah mulailah. iya, iya, iya. Berani, orang masih percaya. Kok dulu mana percaya, masih muda ya kan? Yang kusuk biasanya apa nek patah tulang atau Oh enggak, terkilir? patah tulang nggak bisa. Terkilir bisa. Iya, iya. Melahirkan bisa. Oh. Masuk angin lah. Iya, Itu aja lah. iya. Jadi dari situlah usaha nenek Iya. ya untuk membantu cucu-cucu nenek di sini. Iya. Nanti kadang orang ada panggil masak, Iya, iya. bantu ada entah bantu masak, nanti ada dikasih rezeki. Iya. Anak nenek yang lain kadang ada ngasihkan Bantu bantuan. nggak ada, susah semua. Susah Yang semua, paling iya. besar janda. Yang nomor 2 pun usahanya jual bunga. Iya, iya. Bunga-bunga hidup gitu. Belum ada yang mampu lah yang memberi. Iya, Tapi ya Pinoma entah 2 bulan sekali ada lah ngasih cepet. Gitu Alhamdulillah, lah. Nek, ya. Gitu. Ada yang ngasih nanti beli. Gitu lah gitu. Iya, Apa setidaknya lewat rezeki orang itu lah. mereka udah sehat dan bisa untuk Iya. mampu untuk kerja untuk mereka juga berarti dah Ya, syukur alhamdulillah. Nek, ya. Saya pun nggak mengharapkan. Iya, Kalau iya, dikasih alhamdulillah. Kalau Iya. saya harap pun nggak. Saya nggak mengharap. Cukup untuk orang tuh yang jangan nyusahkan saya udah syukur. Iya. Insyaallah. Gitu aja. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali Nek ya. Nenek tetap sabar untuk mengurus cucu nenek di sini Iyalah. Nek ya. Iyalah haruslah. Harus Ya, harus sabar. sabar Nek ya. Iya, harus Oke, sabar, itu tabah kuncinya, Nek, ya. menghadapinnya. Karena kan bukan orang lain kan, cucu. Betul. Iya. Dalam orang lain pokoknya susah kok masih bisa kita tampung, Betul. kita tampung Ya, kan. apalagi cucu Nek ya. Apalagi cucu kan. Ya, baik sahabat keluarga muslim, luar biasa sekali kita bisa mengambil banyak pelajaran dari Nenek Poni ya. Iya. Walaupun beliau seorang diri di sini dan harus menanggung ya biaya hidup cucu Iya. beliau 3, tapi beliau tetap sabar untuk menghadapinya dan menjalani kehidupan ini. Iya. Nanti kita akan lanjutkan kembali lagi obrolan kita dengan Nenek Poni, tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Iya. Baik sahabat keluarga muslim, hidup sebatang kara ya, seorang diri Nenek Poni di sini dengan harus menanggung ya kehidupan 3 cucu beliau. Usaha beliau hanyalah mengandalkan kalau ada orang datang minta dikusuk. Nah, dan itu juga tentunya tidak tiap hari orang datang dan juga memberi seikhlasnya. Nah, bagaimana beliau membiayai kehidupan cucu beliau, kita akan tanyakan kembali, ngobrol lagi dengan beliau. Baik Nenek Poni, ya. Nenek sangat tangguh sekali Nek ya. Iya. Sampai sekarang masih masih sehat, bugar seperti itu. Iya. Sampai sekarang belum ada riwayat penyakit apa gitu Nek ya, nggak ada sakit-sakit. Penyakit asam urat ada. Asam urat ada Nek ya. Berarti harus sudah dibatasi makanannya Nek ya. Iya. Yang kacang-kacangan dikurangi Nek Iya. ya. Iya. Oke.
Nah, untuk biaya sekolah cucu nenek nih. Cucu nenek udah sekolah? Iya. Udah. Tapi kan nggak nenek biayain, nggak sekolah. Berarti nggak sekolah lagi? Nggak sekolah. Tapi sekolahnya kan di LP sana. Heeh. Ya saya nggak tahu lah. Anaknya ditinggalkannya diantar. Waktu dia antar anaknya digojekkannya anaknya Kemari. 3 Kemari. ke Pasar Baru, belum pindah kemari, masih Iya, di Pasar iya. Baru. 3 sampai situ alhamdulillah untung ada uang nenek. Gojek dari Epek sampai Pasar Baru Limpul. Terkejutnya tiga digojekkan. Padahal yang paling kecil umur 2 tahun. Itulah orang tuanya. Nggak ada pakai pikirannya. Udah, jadi saya pun nggak tahu lah kayak mana sekolah anak-anak ini. Jadi yang besar ini kepingin sekolah. Setiap hari nek Arpi sekolah lah nek. Kalau Arpi sekolah seharusnya kelas berapa udah? Kelas 6. Kelas 6 SD ya. Jadi nenek bilang ambil rapotnya biar nenek masukkan ke SD Tugu ini. Udah sini, saya ya? tanya kepala sekolahnya, ibu nggak pakai uang, ibu ambil aja rapotnya. Kata tapi yang ngambil kan harus orang tuanya. Iya. Orang tuanya nggak mau ngambil, berarti kan dia nggak open sama anaknya. Berarti sampai sekarang nggak ada sekolah berarti? Nggak ada sekolah, 2 sekolah anaknya itu nggak sekolah. Nah, memang corona ini nggak sekolah, tapi kan harus belajar juga. Iya betul. Biarpun nggak pakai HP dia ke sekolah juga ngambil mata pelajarannya. Iya. Oke, mudah-mudahan ya nanti bapaknya bisa ini ya. Ada kesadaran seperti itu, mudah-mudahan bisa lah terbuka hatinya mengurus ya kan. anaknya untuk masuk sekolah setidaknya Nek ya. Oke. Kemudian nenek tinggal di rumah ini Nek ya, sama cucu-cucunya. Ini rumah ini udah milik sendiri atau gimana Nek? Ini rumah sewa. Ini rumah sewa Nek? Iya. Ini rumah sewa sebulan 3,5. Itu pun nggak rutin saya ngasih. Kalau ada saya cicil, Limpul, 100. Ibu yang punya rumah ini pun ada rasa sama saya, kasihan. Syukur Nek ya, alhamdulillah baik orang nenek. Alhamdulillah betul lah, nggak cash 3,5, nggak gitu. Pokok ada uang berlebih, inilah Bu ya saya ada uang segini cicil rumah sewa. Kalau ada kusuan 2, nyari 2, besok 2, udah bisa saya bayar 100. Selebihnya saya pegang untuk makan. Begitulah sehari-hari saya gitu untuk bayar sewa rumah ini. Ini sekarang 2 bulan belum berbulan, 1 bulan 2 ini saya belum ada nyicil. Belum terbayar ini? Belum terbayar, masuk bulan 1 bulan 2 ini. Tapi ya memang belum ada rezeki. Gimana? Saya bangsa meminta-minta sama keluarga, saya berat menurut saya. Nggak pandai saya gitu. Nggak biasalah gitu minta tolong, usahakan. Nggak berat. Iya. Ya, jadi saya tahankan aja lagi. Ya mudah-mudahan lah Nek ya, banyak nanti yang datang. Iya, begitulah doakan pelanggannya untuk kusuk Nek ya, sehingga rezekinya lebih banyak dan bisa untuk membayar uang sewa ini. Iya. Oke. Nah, ini rumah berarti sewa. Apakah dulu ketika kakek meninggal gitu, meninggalkan apa saja gitu Nek? Nggak ada. Nggak ada. Ya beginilah adanya saya. Waktu dulu Kak India gitu hidup, ada juga lah. Tapi jualinlah semua untuk makan. Habislah hartanya. Begitu kakek dulu meninggal dunia, nggak ada meninggalkan harta juga. Apa Nek pernah mungkin merasa dalam hati bagaimana sih menjalani kehidupan ini, merasa sedih gitu, khawatir gitu ada? Enggak lah ya, dia pun ada juga loh dulu. Yang gini lah dibilangnya. Ya kalau sampai umur saya, carilah kerja yang halal. Kasihlah makan anak-anaknya yang halal. Iya. Kalau memang nggak sanggup, masuk aja ke panti asuhan. Dibilangnya panti asuhan itu baik. Ya, sebelum mati saya, adalah bagaimana caranya saya hidupin anak-anak ini. Ya sampai sekarang lah. Kalau harta nggak ada lah. Ada harta dijual untuk berobat. Ada harta apa saja dijual untuk berobat. Namanya kerjanya nggak kerja tetap. Itu aja. Ya Nek, kalau ingat kakek kok nangis gitu apa Nek?
Karena ya dia orangnya alim, bapak anak Oh, alim. kakek dulu. Orangnya sakit pun dia tayamum sholat. Dia mengucapkan jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat. Dia selalu mengucapkan gitu. Kasih makan anak-anaknya yang halal. Nasihat kakek. Dia baca Quran pun luar kepala orangnya. Artinya pun tahu semua. Tafsir Quran itu hafal semua. Dia memang orang alim. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan ya nenek tetap sabar dan nasihat-nasihat yang mungkin nenek pernah ingat apa yang disampaikan kakek dulu mungkin seperti salah satu tadi harus memberikan makan yang halal ini mungkin Iya. salah satu nasihat yang sangat bagus nek ya biar nenek tetap apa namanya ya berusaha untuk memberikan rezeki terbaik untuk cucu-cucu nenek Nek, Iya. ya. Iya. Baik sahabat keluarga muslim ya begitu nenek Poni ya beliau bisa dikatakan perempuan yang sangat tangguh dan sangat sayang dengan cucu-cucu beliau. Mudah-mudahan rezeki beliau ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita akan lanjutkan kembali sahabat keluarga muslim obrolan kita dengan beliau tetap di Ketuk Pintu Buka Mata Hati. Baik sahabat keluarga muslim, masih kita bersama Nenek Poni ya. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita dengan beliau. Apa kira-kira harapan beliau ke depan ya dalam menjalani kehidupan ini dengan 3 cucu beliau dan 1 anak beliau yang mengalami keterbelakangan mental. Mengurus anak mengalami keterbelakangan mental tentunya tidak mudah dengan perekonomian yang sangat pas-pasan dan bahkan tidak mencukupi. Nek Poni, ya. Iya. Nah, apa yang biasa ini Nek Poni mungkin ketika berdoa atau mungkin selesai sholat bermunajat kepada Allah, kira-kira apa yang biasa Nenek Poni selipkan doa nenek di situ Nek, harapan nenek? Harapannya pertama kesehatan. Ya, begitulah aja lah. Mendoakan pertama kesehatan. Kesehatan untuk Semoga cucunya, jangan ada anak-anaknya orang dan yang menyolini. Ya, anak-anak ini pun semoga panjang umur lah. Iya. 7. Kurang rezekinya Ya, anak itu ya. aja lah. Gak pernah berdoa biar Doa anak nenek sama suaminya kembali lagi biar anak-anaknya bisa terurus. Ada nggak ya, harapan itu seperti pasti itu? ya. Itu pasti. Semualah anak-anak yang udah berkeluarga tuh didoakan. Iya. Sehat-sehat, panjang jodohnya. Nah, itu. Anak nenek yang hilang ini? Ya, itu pun didoakan kesehatan juga. Semualah, itu aja yang diminta bahasa Indonesia. Iya, Allah mendengar tahu nek ya walaupun bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab kalau kita nggak tahu artinya itu apa. Yang kena di hati kita lah apa yang kita minta gitu. Kita inginkan. Semoga akur-akur sekeluarga, jangan diapain. Itu aja. Iya. Nah, untuk tempat tinggal misalnya nek ini kan masih sewa nek ya. Iya. Apakah ada juga pernah berharap ya semoga kelak bisa punya rumah sendiri seperti itu, nggak nyewa lagi? Nggak ada lah. Nggak ada nek ya. Untuk mengharapkan dari mana lah ya. Rasanya nggak sampai ke situ lah. Iya. Cuman rezeki aja lah. Mudah-mudahan bisa Kesehatan, untuk sehari-hari tercukupi. Iya. Nah, itu aja lah. Kalau berharap nggak ada lagi rasanya. Ya. Yang penting sehat, Sehat lah. kemudian mudah beribadah nek ya. Beribadah, Mm-mm. sehat, itu aja Iya. lah.
Iya, mudah-mudahan ya. Bisa masih memberi nafkah anak-anak ini kan. Ayo udah itu aja. Nah, kemudian Nek, dari doa-doa nenek atau harapan nenek yang kira-kira sampai sekarang yang selalu nenek harapkan, selalu nenek panjatkan, yang belum terkabul apa Nek? Ya mudah-mudahan ada juga lah terkabul. Ya. Kadang sampai 3 hari nggak ada kusuan. Kadang nenek duha. Duhanya selalu duha. Iya, ya. Ya mudah-mudahan nanti Tiba-tiba datang gitu Nek ya, Masya Allah. Nampak tapi, Allah kan tahu ya kan. buka rezeki gitu Nek ya. Iya. Tapi kan nggak mungkin kita di situ mau meminta di situ dapat kan gitu. Iya, betul, tapi Nek. ada di jalannya. Iya. Gitu. Oke. Baik. Kan. Berarti ya nenek ya apa namanya berdoa ya Iya. sesuatu yang ya tidak di luar daripada kemampuan gitu Nek ya. Ya misalnya pingin rumah yang mewah Nggak ya ada itu mungkin agak sulit gitu Nek ya. Iyalah, Tapi betul. nenek doanya ya semoga sehat, kemudian semoga rezeki ada, Iya. bisa menghidupi cucu-cucu. Iya. Masya Penting Allah. Ya. penduduk kita nggak bocor. Masya Allah. Masih ada masih bisa lah Iya, kita iya. gitu duduk tidur gitu tenang Masya gitu Allah. aja dah Ya. Tetap bersyukur. bersyukur tentunya Nek ya. Tetap Iya. bersyukur. Tidak berangan-angan panjang Nek Iya. ya. Oke. Baik Nek ya. Iya. Terima kasih banyak Nek atas Iya. memberikan kesempatan untuk kita berkunjung, Iya. cerita sama Nenek. Mudah-mudahan kami bisa mengambil banyak pelajaran Iya. ya. Kedepannya kami juga lebih bisa bersyukur. Kita Iya. juga dengan sahabat keluarga muslim yang ada di rumah saat ini. Iya. Dan juga Nek kita sembari ingin memberikan ya sedikit bantuan dari teman-teman kita dari sahabat program muslim yang telah mendonasikan sebagian hartanya. Iya. Oke, baik, ini ada beras Nek ya. Kemudian ini juga ada telur Nek. Iya. Dan ini ada ya untuk keperluan dapur lah Nek ya, Iya. seperti minyak goreng dan sebagainya di situ Nek. Oke, mudah-mudahan nih bermanfaat berkat. untuk Nenek ya. Nek diterima Nek ya. Iya, saya terima ya. Ya, baik, jangan dilihat ya sedikit atau banyaknya Nek ya, Iya. tapi bagaimana keikhlasan teman-teman kita sahabat program muslim Iya. memberikan atau membantu sesamanya saudaranya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada para donatur ya yang telah berdonasi ya ke Seram TV. Ya mudah-mudahan rezekinya dimurahkan dan selalu kesehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya sekali lagi Nek ya kami ucapkan terima kasih, dan sahabat keluarga muslim, bagi Anda yang ingin berdonasi silakan mengirimkan ke nomor rekening di bawah ini, dan bagi Anda yang tinggal di sekitar Medan dan mungkin ada orang-orang yang bisa direkomendasikan untuk kita datangi, untuk kita ketuk pintunya, silakan konfirmasi ke nomor di bawah ini. Akhirnya saya Daruslian pamit undur diri. Ketuk pintu, buka mata hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.